Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, saya nih gentosan. Karena kebetulan Yai Salam hari Selasa ini beliau ada agenda rapat perpalakan di Jakarta, ya. Makanya saya diminta gentosan dengan beliau nanti hari Kamis. Untuk minggu ini nanti Yai Salam, ya. Hari Selasanya gitu kan. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih riyadhah, istiqomah, lelenggahan di dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah, minggu ini kita masuk ke surat yang ketiga dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, ya. Bukan Ali Imran, ya, Ali itu keluarga, Imrona lagi, bukan Imroni, Ali Imrona, karena isim ghairu munsharif. Jadi utawi iku surat Ali Imran. Senaos itu apa ya? Senaos walaupun. Jadi walaupun nama-nama surat itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, tetapi ngapunten, aturannya tetap harus dibaca nama aslinya, ya. Nggih, matur nuwun Ibu. Jadi Ali Imran ya jangan diartikan surat Ali Imran, surat keluarganya Pak Imran, itu gak boleh, ya. Surat Al-Baqarah, surat sapi betina, karena dalam Al-Quran itu ada sapi betina, Al-Ankabut, surat lebah, ada lagi semut, An-Naml, surat semut, nggak boleh. Jadi isim alam itu dijadikan isim alam, nama yang tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Surat Ali Imran ini mahya madaniyatun. Surat Ali Imran ini termasuk surat yang dikategorikan madaniyah. Jadi kalau dari sisi asbabun nuzulnya, surat-surat Al-Quran itu dibedakan menjadi makiyah dan madaniyah. Kecuali ada beberapa ayat di tengahnya ini. Jadi surat Ali Imran itu ada yang diturunkan di makiyah dan ada yang diturunkan di Madinah. Jumlah ayatnya insya Allah ada yang mengatakan 200 ayat atau 199. Ya, itu serius. Nggih, monggo kita sami-sami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima, dan seterusnya itu, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahnya enggak usah diartikan malih nggih. Bismillahi ngawiti ingsun ngaos, ya.
Kalau mau ngaji, bismillah itu diartikan ngawiti ingsun ngaos. Kalawan zat ingkang duwe asma Allah Subhanahu wa taala. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas asih. Rahman itu welas aslinya kangge sinten mawon makhluke ing dalam dunia. Jadi rahman Allah itu kepada siapapun makhluknya di muka bumi ini, semut ya, termasuk tumo. Ngertos tumo bunge? Jangan dikira tumo itu tidak dirahmati, dapat rahmat. Tumo ya, bakteri ya. Kemudian apalagi virus ya, virus juga mendapat hak hidup oleh Gusti Allah itu. Kemudian wedhus, sapi, kambing, ayam, bebek, semuanya dapat rahman. Tumbuh-tumbuhan apapun jenisnya, kangkung ya, sawi, brokoli ya, itu jangan dikira tidak mendapatkan rahmannya Allah. Semuanya mendapatkan rahmannya Gusti Allah. Artinya semua makhluk Gusti Allah punya hak hidup di dunia ini, dan semuanya bertasbih dan berzikir. Jadi selain manusia itu semua makhluk Allah itu bertasbih dan berzikir. Walakin latat kohuna tasbihahum, hanya saja kita tidak ngerti bunyi tasbihnya mereka. Jadi kalau mereka itu berbunyi seperti Nabi Sulaiman yang ngerti suaranya semua burung bertasbih. Itu di dunia itu oleh karena itu panjenengan kafir, mukmin, musyrik, begal, rampok, ya ahli zina, ahli judi, ahli mabuk-mabukan, semuanya masih mendapat rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatnya Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang maha welas asih khusus kanggo mukmin bloko. Nah, ada blokoknya. Jadi khusus kepada orang yang beriman itu dapat sifat rahimnya di akhir. Jadi kalau panjenengan tiang mukmin mulai dari dunia ini angsal Rahman tul angsal Rahim. Itu makanya panjang nggak usah meri. Sebab nanti Rahimnya Gusti Allah hanya khusus jamaah Masjid Kebonsari yang rajin sholat, yang rajin jamaah, yang rajin ngaos. Tur ada turnya, ditemani dan dipraktekkan betul. Sebab apa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang ngerti tidak mempraktekkan ilmunya itu siksanya lebih berat daripada orang musyrik. Tetapi orang yang tidak ngerti beramal itu ya juga sia-sia. Iya, sia-sia, tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu peliknya di situ, latihan sabar, latihan tawakal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Sama dengan surat Al-Baqarah. Alif lam mim utawi lapad alif lam mim iku Allahu utawi Gusti Allah a'lamu iku luwih nginawarui bimorodihi kalawan apa bahasa halusnya karep napa Bu? Karepe Gusti Allah, kersanipun Gusti Allah. Jadi karep itu kersanipun Gusti Allah, murad itu. Jadi lapan alif lam mim ini tidak perlu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita tidak perlu tanya opo karpe alif lam mim, walaupun ada ulama yang mencoba gatuk no alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Itu ada yang gatuk no kados ngoten niku. Tetapi bagi kita
itu kategorinya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang dijadikan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Dalam ulumul Quran itu namanya huruf muqatta'ah, seperti alif lam mim, qaf, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf, itu kan ada. Nah, itu kategorinya huruf-huruf hijaiyah. Kita tidak perlu karpe opo Gusti Allah gaya ayat hanya bunyi alif lam mim saja. Nah, di para ulama sepakat Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luwih nginawaru sinten Gusti Allah bimuradihi maring karpe maring kersanipun Gusti Allah bizalika kalawan mengkono-mengkono ayat alif lam. Nah, mari kita pahami lagi tentang posisi dan identitas Gusti Allah. Allahu utawi Gusti Allah iku la ilaha ora ono kang den wajib disembah lan ora ono maujud lan ora ono pangeran illa huwa angin kejaba huwa iku zat kang maha gaib ya. Huwa itu domirnya zat kang maha gaib. Nah, makanya ada dikir hu. Nah, ini sekarang sudah ada juga nih, jamaah yang melafalkan untuk kenal nang Gusti Allah itu hanya itu ada ya. Karena indikator dari kata hu ini ya kata hu. Jadi kalau panjenengan ketemu dengan orang yang sedang dikir hu itu jangan dianggap orang aneh. Karena dalam ilmu pertarekatan, dalam pertasawufan lafal hu itu sebagai wujud dari isyarat ghadomir, isyarat gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang sudah kenal dikirhu itu punya guru, punya mursyid yang bisa menunjukkan zat gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Gusti Allah tuh punya zat, bukan hanya sekedar punya nama. Nah, zatnya ini nggak boleh diomong, nggak boleh karena gaib, alimul ghaibi la yudhiruhu ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Jadi itu hu-nya itu. Jadi kalau ada orang dikit itu begitu itu dia connect dengan zatnya yang maha gaib itu dalam ilmu pertarekatannya itu. Allahu la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah lan ora ono pangeran kang maujud. Jadi la ilaha itu artinya itu ora ono pangeran kang wajib disembah dan ora ono pangeran kang maujud. Nah, illa huwa angin kejaba ananipun huwa zat yang maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa itu domirnya itu kembali kepada Allah. Sifate huwa, nah ini iku al-hayu zat kang moho hidup, moho urip. Jawane hidup kan urip nggih. Kang moho maha. Nah, bahasa halusnya gesang nggih. Kang moho gesang. Ya mungkin gesang ini memberi nama itu untuk bisa mengilustrasikan al-hayu. Ya, gesang ini terkenal dengan lagu Bengawan Solonya itu gesang. Iya. Ya. Al-hayu nanti anak. Al-qayyumu tur kang zat moho jumeneng. Ya. Jadi hati-hati Gusti Allah itu maha hidup, moho jumeneng. Sama seperti di dalam ayat kursi Al-Baqarah 255. Al-Hayyu Al-Qayyumu la ta'khuduhu sinatun wala naumun.
Hayu qayyumnya Gusti Allah kados napa? La tahuduhu sinatun. Gusti Allah boten ngarep akan ngantuk. Wala naumun lan ora ngarep akan tidur. Jadi Gusti Allah itu zat kang maha hayu. Ya, maha qayyum, ora ngantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ini yang harus diingat-ingat. Lahu iku tetep kedue Gusti Allah ma fis samawati napa mawon ana ingkang teng langit ya, dan apa saja yang ada di bumi yaitu. Jadi kita ini dimiliki Gusti Allah, Bu. Biasanya orang dablek itu atau orang sing ngresulo itu, penyakit ngresulo itu biasanya merasa tidak dimiliki ya. Jadi kalau kita merasa dimiliki, babah urip, babah mati, babah sakit, babah sehat, opo karepe Gusti Allah gak peduli ya itu. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, melarat alhamdulillah, sugih ya mudah-mudahan iso nandangi perintah Gusti Allah dengan baik, iso zakat, iso haji bisa. Jadi sebetulnya kalau dikaitkan dengan itu, orang melarat harus lebih bersyukur dari orang sugih. Kenapa? Karena orang akeh sing bahkan ditakoni karo Gusti Allah. Mung, nah itu mung ora betah. Nggih, ora betah. Melarat banyak yang ora betah. Betah sugih, sugih bondo, sugih dunya, sugih derajat, sugih pangkat, nah iku sing digoleki. Ya, mati tahu-tahu nyemplung neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau panjenengan makanya kaya juga kehendak Gusti Allah, miskin kalau sudah kehendak diterima. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu sajane jarang yang ukhsiru finna fisabilillah yang banyak itu. Uripe iku iso cukup tapi insyaallah cukup. Atine yang lego. Sugih bondo tapi angel sugih ati. Sing bener itu ya sugih ati, sugih bondo. Nah, itu kalau bisa. Nah, sebab apa? Lahu ma fis samawati, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Gusti Allah. Kalau iso jawab mboten napa-napa. Seperti konon, nah, itu konon yang akan menjawab itu kan semua amal perbuatan kita itu. Katanya para kiai medsos itu kan ketika kita mati, man robuka, yang jawab itu bukan mulut kita, bukan tangan kita, bukan kaki kita, tapi sholat kita. Yang jawab itu ada sholat, Allahu Akbar. Jadi sholat kita yang akan menjawab, membantu. Jadi sholat itu nanti kan berbicara dengan sendirinya, rajin, lama, jangan salah itu. Zakat juga begitu, ketika ditanya min aina maluka, dari mana hartamu itu? Harta itu jawab, ya, dari kerja keras yang halal, nah itu. Bukan dari tipu-tipu, bukan dari korupsi, bukan dari, nah itu. Harta yang menjawab dengan sendiri. Ila aina, kemudian dikemanakan hartamu itu? Dijawab, alhamdulillah disodakohkan, dizakatkan. Jadi zakat jenengan, sodakoh jenengan, infak jenengan nanti akan ngomong. Katanya itu kiai medsos sekarang sedang ramai kan itu, mempopulerkan yang jawab ketika kita masuk kubur bukan diri kita, bukan mulut kita, tapi amal-amal kita lah yang akan. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan itu, di samping kita merasa dimiliki, Gusti Allah harus merasa dirawat. Panjenengan pun ngantos boten merasa dirawat oleh Gusti Allah. Makanya kan ada kata-kata Rabbul Alamin. Gusti Allah itu zat kang ngerawat seluruh alam semesta ini, dirawat oleh Gusti Allah. Coba kalau tidak dirawat itu, hujan jatuh dengan ketinggian sekian ratus meter itu sebetulnya bisa, tetapi kalau Gusti Allah ditahan oleh ozon kemudian sehingga jatuh ke kita itu tidak berbentuk tumpahan-tumpahan yang
konon menurut ahli-ahli fisika, konon saya sendiri gak, itu jatuhnya tetesan hujan itu bisa lebih tajam dari peluru ditembakkan dari senjata. Itu kalau tidak ada lapisan-lapisan yang menyebabkan jatuhnya hujan ke bumi itu. Makanya harus merasa dirawat. Jadi merasa dimiliki, merasa dirawat, ini yang kadang-kadang tidak pernah dijaga. Jadi pentingnya zikir pada Gusti Allah itu, satu, kita merasa dimiliki, itu harus merasa betul Gusti panjenengan ini milik apa, kula niki milik panjenengan, monggo kersa nopo. Nah, jadi tawakal itu menyatakan monggo kersa nopo karepe panjenengan pun kula manut. Nah, itu. Gusti matur nuwun panjenengan pun ngeramut. Merasa diramut itu harus penting. Nah, yang ketiga, setelah merasa dimiliki, merasa diramut, kemudian tempat gantungan kita semata-mata hanya Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu resep yang ketiga. Nah, kalau ketiga ini sudah betul-betul kita bisa mewujudkan dalam hidup kita, insya Allah ketenangan batin itu muncul, insya Allah. Enggak ini la wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, itu insya Allah. Itu anak, jangan merasa anak milik kita. Anak itu kita kan sadermo merawat sebagaimana tugasnya orang tuh milik Gusti Allah. Karena itu kan anak cilik meninggal dunia kita nega oleh ketun, anak gede meninggal dunia ya gak usah ditangisi keterlaluan. Sing penting kita sudah merawat dengan benar, mendidik dengan benar. Bojo juga begitu, jangan terlalu tangisi kalau lebih dulu meninggal dunia, karena bagaimanapun kita akan nyusul semuanya kan itu. Jangan terlalu bersedih. Kalau oleh karena itu bapak-bapak kalau mau nikah lagi ya nikah lagi, ibu-ibu kalau mau nikah lagi ya nikah lagi. Ya kan gimana nanti saya tidak menjadi istrinya di surga nanti. Di surga itu gak ada akad nikah. Apa di surga itu ono akad nikah? Enggak ono. Jalan sudah diperkirakan di surga nanti kita bahkan Nazala sampun nurun akan alaika ing asai panjenengan wahai kanjeng Muhammad. Nazala yunazzilu, nazala sampun nurun akan. Nah, nurun akan bukan di sini bukan menceblokkan. Nah, nazala sampun maringi. Nazala itu sampun maringi sinten Gusti Allah alaika dumateng panjenengan wahai kanjeng Muhammad. Maringi nopo alkitaba ing kitab suci. Buktine kitab suci untuk kita kanjeng Nabi dan umatnya ayat Al-Qur'ana tegese nurun akar Al-Qur'an. Multabisan Al-Qur'an itu hale supaya bisa dijadikan penganggo. Jadi dijadikan casing, bukan casing ya, bukan pedoman. Ya, multabisan dijadikan kelambi, ya, dijadikan sesuatu yang dipakai oleh kita. Gak boleh alhamdulillah sedikit demi sedikit monggo kita bareng-bareng kita pahami. Ini kulo juga bukan niat ngajari panjenengan, ya sama niati belajar. Bekne menawa ono sing belum sek. Tapi kalau diwaos malih insya Allah kan lama kelamaan kita kan kados ngeten. Mengapa Gusti Allah itu bolak-balik huwal hayyu al qayyum, ya pancene Gusti Allah zat kang mau hidup ya itu dan mau gegem. Jadi di samping al hayyu juga al hafid, al muhit, maha merawat, maha menjaga dan maha gegem. Jadi kita ini tidak bisa lepas dari gegeman Gusti Allah. Makanya Sunan Bonang membuat pernyataan
al insanu fillah kal huti fil bahri. Seandainya kita menggambarkan manusia dengan Gusti Allah itu seperti al huti fil bahri, seperti iwak nang laut. Jadi iwak ngalor ngidul itu tidak lepas dari air laut itu. Nah, manusia juga ngoten, makanya panjenengan pun ngantos boten merasa boten diawasi, merasa boten dipirsani, ya apalagi ketika di akhir-akhir surat ayat akhir surat Al-Baqarah kan alimun hakim aziz dan segalanya. Nah kitab Al-Quran ini ya, bil haqqi kalawan bener. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan dengan sungguh bener gitu, bukan karena ada tudingan. Karena ketika awal ayat studi Al-Quran dianggap Rasulullah itu membuat ilustrasi yang palsu, sehingga muncullah pembangkang dan pembantah untuk membuat Al-Quran palsu, nah, seperti Musailamah Al-Kazzab. Nah, itu Al-Kazzab. Ayat bisidki tegese kalawan bener bi ahbarihi ing dalam menceritakan atau ing dalam isi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, isi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan kalam Muhammad, itu memang kalamullah. Nah, jadi untuk membuktikan kalau Gusti Allah tuh zatnya ono wonten, sehingga zatnya niki saged dawuh. Jadi yang saged dawuh itu kan zatnya, bukan asmanya, bukan namanya. Jadi zat, sifat, dan asma bagi Gusti Allah itu jadi satu. Zat, sifat, dan asma. Zat, asma, dan sifat. Zatnya wonten, asmanya wonten, sifatnya juga wonten. Makanya sifatullah aizatullah kan itu. Asmaullah aizatullah. Jadi nama dengan zat itu melekat. Nah itu. Nah, muncul perdebatan wah itu antara siapa namanya golongan Mu'tazilah dengan golongan Asy'ariyah. Awal mulanya mengapa muncul ilmu kalam yang berbasis seperti apa kita memahami zat, sifat, dan asma. Satu entitas yang sama. Nah, mohon maaf, konon ceritanya, yaitu kita juga benar tidaknya cuma tahu moco dan tahu ada orang yang menjelaskan, ya Trinitas itu ya juga hubungannya dengan zat, sifat, dan asma. Karena mempunyai entitas sendiri-sendiri, maka disebutkan dengan Trinitas itu. Tapi dalam kajian kita, zat, sifat, dan asma itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jangan ya kalau salah memahami akhirnya jadi bubrah, jadi aboh dari kebenaran yang mestinya begini, tahu-tahu disalah pahami, disalah tafsirkan, akhirnya beda. Musaddikon halek bener aken nopo Al-Quran lima maring nopo mawon bana baina yadahi kang ono ing dalem ya sak durunge Al-Quran. Ae qoblahu tegese kitab-kitab suci sakderenge Al-Quran. Contohnya apa? Minal kutubi saking piro-piro kitab suci ingkang sampun den turunaken saking Gusti Allah. Jadi itulah hebatnya Al-Quran. Jadi kalau panjenengan pingin tahu kaya apa kitab suci sakderenge Al-Quran, ya waos mawon Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah mencakup semua kitab suci dan semua suhuf yang sudah diturunkan oleh Gusti Allah kepada Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Wa anzalat Taurata wal Injila min qabl. Wa anzalalan wis nurun akan sinten Gusti Allah at-Taurata ing kitab Taurat wal Injilalan kitab Injil min qablu saking saderenge turunipun Al-Qur'an. Ai qabla tanzilihi tegese saderenge turun Al-Qur'an. Hudan hale dadi petunjuk. Sama ya, Al-Quran juga di awal surat Al-Baqarah itu kan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Begitu juga Taurat dan Injil itu juga hudan ya, linnas itu. Jadi semuanya kitab suci itu yang diturunkan oleh Gusti Allah ai hadina tegese padha nuduhaken apa si kitab suci minad dolalati saking laku dolal, laku sesat, laku kesasar. Jadi Taurat juga menunjukkan manusia supaya selamat dari kesasar hidupnya di dunia. Injil juga menjadi petunjuk bagi umat manusia di zamannya untuk selamat dari perbuatan jahat, perbuatan sasar. Apalagi Al-Quran. Bahkan keistimewaan Al-Quran itu seperti contohnya yang kemarin minggu yang lalu 2 ayat akhir surat Al-Baqarah itu termasuk 2 ayat istimewa yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadisnya itu sampai ada 9 hadis yang direkap oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan keistimewaan dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang sangat istimewa diberikan kepada Kanjeng Nabi dan umat, termasuk ayat kursi yaitu. Makanya para ulama sepakat kalau panjenengan maos 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah diakhiri dengan amin. Tidak boleh tidak diakhiri dengan amin. Jadi amana rasul bima unzila ilai rabbihi wal mu'minun kan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufariqu baina ahadim mir wa qalu sami'na wa Rabbana wa ilikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna jadi wa'fu anna itu panjenengan betul-betul dihayati betul wa'fu anna wa'firna warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin amin. Jadi jangan diwaos ketika tahlilan mawon. Ada yang mensunatkan setiap malam diupayakan kalau saged itu kalau bisa nggih diwaos itu kalau bisa ajenge tilem niku kan eco toh kalau tilem bablas meninggal dunia maos ayat itu harapan diampuni segala dosa itu besar. Ini menurut para ulama. Mengapa kita disunatkan juga membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu kalau mau tidur, kalau panjenengan bablas. Dan kata sing bablas niku Bu, kata. Syukur mestinya hudan linnasi kedua semua manusia ya. Miman tabi'ahuma wa abbara fihima bi'ana. Hudannya itu isinya di antara 2
kitab suci itu satu, itu kan akan menjadi petunjuk bagi semua manusia yang manut kepada dua kitab suci itu, tabi'ahuma itu manut. Tapi memang angel, Bani Israel itu angel untuk taat kepada Injil. Ya, orang Yahudi juga angel untuk taat kepada Taurat, itu angel. Wa abbaro lan ngabar memberitakan pihima ing dalam dua kitab suci itu, baik dalam Taurat maupun Injil, bi angzala fil Quran, kalawan suatu ketika akan turun, ya, yaitu yang namanya Al-Qur'an. Jadi cerita bahwa Kangjeng Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dan Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir itu di dalam Injil maupun di dalam Taurat, kedua-duanya sudah diinformasikan. Nah, Gusti Allah balen-baleni menjelaskan tentang dua kitab suci yang di dalamnya menjelaskan Al-Qur'an akan turun di kemudian, dan Kanjeng Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir itu di bulan baleni, ya, menjelaskannya. Karena apa? Karena li'annahuma, karena kedua kitab suci itu unzila daf'atan. Kedua kitab suci yaitu Taurat dan Injil diturunkannya itu seketika. Nah, kalau kita kan beda, kita ini tanzilan, berangsur-angsur. Tapi kitab Taurat dan kitab Injil ceblok, tapi jangan diartikan ceblok. Sampainya kepada Nabi Musa dan sampainya kepada Nabi Isa itu seketika, sekaligus, dapatan wahidatan, sekaligus. Nah, bikhilafihi, berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Makanya jangan percaya kalau Rasulullah itu sholatnya selalu hatam satu Al-Qur'an. Rasulullah itu menerima sempurnanya Al-Qur'an itu menjelang wafatnya berapa hari, ya kan? Jadi kalau mau menghatamkan ya monggo, tapi kalau mau mengada-ada bahwa ini contoh dari Rasulullah itu keliru, yaitu sebab Rasul sendiri proses Al-Qur'an ini tidak dapatan wahidah tapi tanzilan, berangsur-angsur. Jadi kalau nggak ngaji kita ini nggak ngerti mendisi ngarang-ngarang cerita dan mana yang punya sumber referensi yang benar. Nah, itu jadi sekarang tahu seperti apa prosesnya Injil dan Taurat dan seperti apa prosesnya Al-Qur'an. Wa anzalal furqana wa anzalal wis nurun sinten Gusti Allah Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Qur'an, ya. Jadi nama lain dari Al-Qur'an itu Al-Furqan. Mengapa dinamakan Al-Furqan? Ya, Al-Fariq bainal haq wal batil. Ya, karena yaitu Al-Qur'an ini membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, mengapa Al-Furqan dan termasuk kitab-kitab sebelumnya juga, ya. Jadi kita mulai Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, semuanya itu al-fariqati bainal haq wal batil. Sajani di dalam Taurat juga membedakan antara hak yang batil, di dalam Injil juga membedakan hak yang batil, termasuk di dalam Zabur pun membedakan antara hak yang batil, apalagi di dalam Al-Qur'an. Lah mengapa kata Al-Furqan, kata ini menurut penjelasan tafsirnya itu,
wadakarohu lan nuturi sapa Gusti Allahu ing kata Al-Furqan ba'da dzikri salasati setelah menjelaskan mulai Taurat, Injil, Al-Qur'an, Al-Furqan. Itu ceritanya itu. Itu hanya penjelasan saja karena fungsi dari semua kitab suci itu liya umma ma'adaha. Karena fungsi dari kitab suci itu semuanya sama, yaitu menjelaskan, membedakan. Nah, mengapa kitab suci itu begitu penting bagi manusia? Karena Gusti Allah selain menciptakan para nabi dan rasul, juga menciptakan iblis, setan dan demit, jin, lembut. Nah itu. Jadi demit itu ya supaya kita selamat. Apakah kita ini hidup ini mengikuti jalan Tuhan atau jalan demit? Lah kitab suci inilah yang membedakan, ini loh jalan Tuhan, ini loh jalan demit. Ani budullaha wajtanibut tauhid. Cuma sayang kadang-kadang kita ini nggak teliti, nggak pelik, nggak cermat. Jin itu juga pinter, makanya hati-hati. Kenapa dalam ilmu tasawuf itu butuh guru, butuh mursyid, butuh pembimbing. Seperti sekarang ini coba jenengan kalau memahami lewat medsos yang tidak jelas itu bisa kabur itu. Makanya butuh ngaji seperti itu bukan berarti kita ini sok-sokan, tidak, tetapi untuk menyambungkan, mensanadkan, mentransmisikan, ada jalur. Nanti kalau keliru itu enak jenengan. Sopo sing ngajari awakmu? JJ. Wah, akhirnya sing masuk neraka JJ-nya, yang masuk surga jenengan. Sopo sing ngajari ini? Makanya tolong kepada yang sudah biasa ini tutur tinular ini, tutur ini harus benar, jangan salah. Sebab resiko masuk nerakanya lebih dominan daripada jenengan semua. Ngapa kamu kok praktek sholat kaya ngono? Oh diajari. Nah itu. Siapa sih ngajari? JJ. Wah kacau, masuk neraka lagi. Jadi jangan makanya kan ada ayat kaburon indallah antakulu mala taf'alun. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Gusti Allah itu manakala kamu jarkoni iso ngujar gak isa ngelakoni. Jadi ketika jenengan keliru makanya itu siapa yang ngajari? JJ, masuk neraka lagi. Jadi siksanya. Jadi jangan bangga merasa jadi dikiaikan atau diulamakan. Karena apa? Makanya ulama dulu itu banyak yang nyamari, bukan berserban, ini nyamari. Para wali itu menurut banyak cerita yang pernah saya baca, sing banyak itu nyamari daripada dia menampilkan sebagai sosok ulamanya atau sosok kiainya. Kalau ulama dulu nyamari, tutur tinuturnya itu makanya nasihatnya Rasulullah sendiri itu tidak pernah. Makanya apa yang membedakannya ulama rohbaniyun dalam nanti surat apa itu nanti akan ketemu itu. Bagaimana bedanya ulama-ulama non muslim dengan ulama muslim itu dari sosok penampilannya. Jadi kalau ulama Islam itu yang banyak nyamari misalnya, ya nyamari. Seperti contohnya gurunya Imam Ghazali itu di bidang tasawuf itu. Berubahnya cara pandang Imam Ghazali, seorang filosof, seorang ahli fikih, seorang ahli politik. Jadi Imam Ghazali itu jangan dikira beliau ini ahli politik juga. Dan dia punya tulisan tentang ilmu politik. Bayangkan. Begitu ketemu adiknya, yang adiknya itu ternyata lebih alim secara spiritual daripada Imam Ghazali,
Ceritanya kan sederhana. Ketika adiknya itu jadi makmum, mosok kakaknya yang terkenal suruh makmum kan enggak. Tahu-tahu adiknya itu melihat Imam Ghazali itu penuh dengan darah. Begitu penuh dengan darah, akhirnya dia mufarokoh, sholatnya sendiri. Nah, begitu selesai sholat, Imam Ghazali tanya, awakmu tadi bermakmum dengan saya, tahu-tahu kok awakmu gak nerusno? Ya, dijawab oleh adiknya itu, ngapunten wahai kakanda lah kalau bahasanya, karena ketika saya sholat melihat jenengan itu penuh dengan darah. Kalau penuh dengan darah berarti sholatnya gak sah, karena darah itu najis. Kaget Imam Ghazali. Nopo yang panjenengan pikirkan ketika sholat? Dijawab, ini astagfirullahaladzim. Ngapunten ibu-ibu jangan tersinggung ya. Ketika aku sholat memang mikirkan darah haidnya orang perempuan. Jadi sholatnya gak iling Gusti Allah. Yang begitu Allahu Akbar, yang diingat itu bagaimana darah haid itu, seperti apa lamanya haid, seperti apa rupanya. Akhirnya setelah tahu begitu, akhirnya tanya, awakmu duwe ilmu kaya ngono itu saka endi? Saka endi? Dari siapa? Kamu punya ilmu seperti itu sehingga kamu bisa meneropong hatinya orang. Akhirnya tanya, setelah dijawab, kula gadah guru. Nah, itu diajak ke gurunya itu. Begitu diajak, tahu-tahu gurunya itu profesinya tukang sol sepatu, nyamari, kerjanya di pasar, pekerjaannya sol sepatu. Kaget Imam Ghazali, loh katanya gurumu tuh hebat, pekerjaannya kok sol sepatu, gak ditemoni. Imam Ghazali itu gak ditemoni. Satu kali gak ditemoni, dua kali gak ditemoni, baru yang ketiga. Setelah ditanya, loh ya awakmu itu niate dudu berguru kok, niate awakmu itu kan ingin tahu sopo aku. Nah makanya gak ditemui. Jadi nyamari, karo ulama-ulama dulu banyak yang nyamari. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi. Nah, kita teruskan minggu yang akan datang nggih. Apa besok? Minggu yang akan datang. Wa anzalal furqana, sampai di sini saja. Wa anzalafu innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun hakim. Innal ladzina kafaru, satuhune utawi tiang-tiang kang padha kafir. Ini jangan tiang. Wong. Wong kafir kok ditiang-tiangkan. Innaladina saute wong-wong kafaru bang padha ngingkari sapa si aladina bi ayatillahi marang ayat-ayatipun Gusti Allah. Al-Qur'ani tegese ngingkari kepada Al-Qur'an wa ghairihi lan ngingkari kepada liyane Al-Qur'an. Lahum iku tetep ing atase si aladina kafaru azabun syadidun utawi siksa kang pedih. Wallahu utawi Gusti Allah iku azizun, zat kang moho menang. Ai golibun ala amrihi, tegese Gusti Allah itu zat kang moho mengalahkan kepada siapa? Kepada ya musuh-musuhnya Gusti Allah. Oleh karena itu panjenengan kalau memang disakiti, dibully, terus di apa lagi, di kuyok-kuyok pun ngantos sedih sebab kita nanti kalau benar-benar menjalankan tuntunan Gusti Allah, insya Allah kita ini azizun dun tiqom. Nah itu insya Allah. Nah kita teruskan malih besok nggih. Jadi gitu Bu, jadi kita ini belajar sami-sami, mudah-mudahan belajar Al-Quran ini tidak sampai keliru, supaya saya tidak diajak masuk neraka oleh jenengan, atau jenengan masuk surga, saya masuk neraka. Nah, makanya saya dengan mahasiswa itu selalu jangan dikira nanti dosenmu yang akan menyelamatkan apa. Justru
mahasiswanya yang akan menyelamatkan dosennya. Ketika di neraka dosen-dosennya itu mahasiswa cerita, "Duh Gusti, keluarkan saya CC seperti jamaah sini, mudah-mudahan nanti jenengan bisa mengeluarkan saya dari neraka." Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sallallahu alaihi Muhammad sholatan tunjina bihamdih wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tusawwat min jami'il khairat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'dzurati waqdi hajatina waqdi waqtini su'alana fa innaka ta'lamu nama amruhu idza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah